Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengklik video ini, dan semoga setiap video atau cerita dari channel ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Oke, di malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana perjuangan kerasnya menjadi seorang mujahid atau bagaimana kerasnya di medan peperangan, kini di malam ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang seseorang laki-laki yang juga sebagai sahabat Rasulullah SAW, di mana dia ini atau laki-laki ini begitu banyak talentnya, begitu banyak keahliannya, sampai salah satu di dalam cerita ini, salah satu orang yang bisa membuat Rasulullah tersenyum sampai terlihat giginya, si laki-laki ini. Dan bahkan dia itu seusianya dia, tapi tetap laki-laki ini atau sosok ini merupakan Ashabul Badar. Dia adalah orang yang berada di bagian perang Badar, yang juga betul-betul membela Rasulullah. Usil, tetapi dia tetap sebagai seorang yang kuat, yang loyal terhadap perjuangan Islam. Nah, siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Silakan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk tidak men-skip. Dan tanpa berlama-lama, let's go ke videonya. Selamat menyaksikan. Nuaim bin Amr, ada juga yang bilang Nuaim bin Mas'ud ya. Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari pinggiran kota Mekah. Dia terlahir dari keluarga yang lumayan berada, atau dikatakanlah seorang saudagar, di keluarga saudagar juga di pinggiran kota Mekah. Kita tahu Rasulullah itu memiliki banyak sekali sahabat dengan banyak sekali karakter ya. Ada yang tegas seperti Umar bin Khattab, kemudian ada yang lemah lembut, kemudian juga seperti Utsman ya, kemudian juga ada yang sedikit jahil atau usil ya, yang membuat banyak sekali bumbu-bumbu dalam persahabatan Rasulullah bersama para pengikutnya saat itu. Nah, kita akan angkat di malam ini cerita tentang seorang sahabat yang sangat jenaka, yang sering membuat teman-teman atau sahabat yang lainnya, bahkan Rasulullah sendiri ikut tersenyum ya dengan keunikan dari sahabat ini. Siapakah dia? Dia adalah Nuaim bin Amr. Juga ada yang mengatakan dia adalah seorang Nuaim bin Mas'ud. Nah, Nuaim ini karena keluarganya ini selalu ataupun bergelut dalam dunia perdagangan, saat muda dia sering sekali ikut berdagang ke beberapa tempat, ke beberapa kota di luar tempat tinggalnya. Nah, salah satunya adalah kota Mekah. Nah, Nuaim ini dari hasil ikutnya dia berdagang itu menemukan banyak sekali kehidupan yang berbeda. Artinya dia menemukan sosialisasi, atau dia menemukan kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, dari mulai hiburan-hiburan, kenikmatan dunia yang dia sebelumnya tidak tahu, yang disajikan oleh bangsa Yahudi di kota-kota besar, dia mengetahui dari hasil perjalanan dia berjualan atau berdagang. Nah, saat itu dia mengetahui, jadi tahu gitu, selain daripada budaya dia di kampung seperti apa, ketika dia berdagang dari kota satu ke kota lain, apalagi ibu kotanya, dia jadi tahu. Dan sesekali ketika dia bosan di kampungnya, dia akan datang ke kota itu. Nah, ketika di perjalanan prosesnya itu, dia selalu mendengar bahwa ada seorang nabi yang bernama Muhammad yang selalu menyebarkan agama selain daripada agama yang mereka peluk gitu, atau kebudayaan yang mereka biasa jalankan. Nah, awalnya dia cuek, dia tidak merasa terganggu karena memang tidak nyampe kepada dirinya dan kepada kaumnya, jadi dia cuek aja gitu. Ketika di pasar, di tempat dia berjualan, banyak sekali obrolan tentang Rasul Muhammad, dia cuek
Tapi ada satu waktu di mana Rasul Muhammad sampai kepada kotanya, dia mulai tuh merasa terusik. Dia sebagai seorang pemuda mulai merasa terusik, ditambah lagi dengan kepala kaumnya menyampaikan bahwa hal itu tidak bagus untuk perkembangan kebudayaannya atau perkembangan apa yang dia peluk gitu. Nah, akhirnya si ketua daripada ketua baninya ini mengajak kepada Nuaim ini untuk memerangi Rasul Muhammad gitu, dan mengajak beberapa negara dan suku lain untuk bersekutu bersama mereka menyerang orang ataupun kaum muslimin. Nah, ketika itu Nuaimin karena sudah merasa terganggu, sudah merasa terusik oleh dakwah Rasul, tetapi sedikit demi sedikit dia sudah mengetahui apa. Nah, dari cerita-cerita yang sampai ke dirinya gitu, apa sih yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu tercerna oleh dia. Nah, tapi pada saat itu dia merasa memerangi Rasulullah adalah suatu sikap yang benar dilakukan dan harus dilakukan. Nah, ketika itu dia mengajak sekutu. Salah satu sekutunya adalah kaum yang memang sudah membuat sebuah perjanjian dengan Rasul Muhammad, tetapi dia diprovokator untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak dan mengikuti ajakan daripada Nuaiman ini untuk memerangi Rasul Muhammad. Nah, saat itu mereka berangkatlah ke kota Mekah untuk menghancurkan ataupun menyerang Rasul Muhammad beserta kaum muslimin. Nah, berita ini sampai kepada Nabi Muhammad, lalu nyampe juga kepada umatnya. Nah, salah satu umat yang tadi ya, umat yang munafik itu ketika mendengar kabar ini, dia gundah, lalu dia berteriak bahwa, ayo kita selamatkan diri kita. Kita tidak mungkin menang melawan begitu banyaknya pasukan-pasukan yang akan memerangi muslim. Dan mereka membawa keluarganya beserta memprovokatori yang lain itu keluar dari muslimin ya, dari kaum muslimin. Begitu sehingga jumlah kaum muslimin ini semakin sedikit gitu. Nah, saat itu Rasul Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah bantuan kepadaku. Intinya ya dari doa itu, ya Allah, berikanlah bantuanmu sesuai dengan apa yang kau telah janjikan gitu. Rasul Muhammad berdoa. Nah, di dalam saat Rasulullah berdoa, di sisi lain Nuaiman yang sedang berada di dalam di dalam tendanya ya, karena saat itu sudah 20 hari mengepung Rasul Muhammad dan beserta kaumnya. Nuaiman ini merasa gundah, tiba-tiba dia merasa gundah, dia merasa apa yang salah dengan Rasul Muhammad. Sepertinya ketika saya mencernanya, apa yang akan dia sampaikan atau yang telah dia sampaikan itu benar. Di dalam hatinya bergejolak seperti itu, tetapi ada sanggahan, tidak, apa yang saya lakukan ini benar loh, yang benar itu adalah memerangi Rasul Muhammad. Tetapi nuraninya berkata tidak, apa yang disampaikan Rasul Muhammad itu benar. Terus dia bertanya lagi, bukankah saya ini ingin berhijrah, saya ingin meninggalkan kegemerlapan dunia yang udah saya geluti sekarang untuk menjadi lebih baik. Bergelut di situ sampai beberapa waktu, akhirnya dia memutuskan untuk mencari kuda. Dia menaiki kuda lalu mendatangi Rasul Muhammad sendiri. Nah, setelah sampai di kota itu, dia bertemu dengan Rasul Muhammad. Saat itu Rasul Muhammad menemuinya dan bertanya, apakah kau Nuaiman? Ya Rasulullah, saya adalah Nuaiman. Saya datang ke sini sendiri. Saya menggunakan kuda ini datang kemari untuk membenarkan. Saya membenarkan apa yang engkau bawa. Saya meyakini apa yang engkau sampaikan. Mulai saat ini saya akan mengikuti engkau. Berikanlah saya tugas. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan umat atau untuk mengikuti engkau? Dan Rasul Muhammad menjawab, saat ini kembalilah engkau kepada kaummu. Ya, kembalilah engkau kepada kaummu. Takut-takutilah mereka agar mereka tidak melanjutkan penyerangan ini. Lalu Nuaiman menjanjikan, saya menjanjikan bahwa mereka pasti tidak akan melanjutkan penyerangan ini. Sampai akhirnya Nuaiman kembalilah ke kaumnya. Lalu Nuaiman di situ mulai menyampaikan kepada satu kaum bahwa apa yang akan kau dapatkan dengan menyerang ini, mengikuti pendapat dari kaum yang lain. Jadi ketiga kaum ini diberikan cerita-cerita, disampaikan cerita-cerita oleh Nuaiman, sampai akhirnya mereka yang bertiga ini berbalik gitu. Oh iya ya, sampai tersadar dan akhirnya mereka tidak melanjutkan
penyergapan ini atau penyerbuan ini kepada kaum muslimin. Setelah itu Allah pun menurunkan bantuannya dengan memberikan sebuah ajab, yaitu didatangkannya angin yang besar, badai pasir, sehingga meluluh lantahkan semua tenda-tenda beserta apa yang mereka bawa untuk persiapan menyerang orang muslim. Dan Allah pun mendatangkan sesuatu yang membuat binatang yang mereka bawa, unta dan kuda itu ketakutan, sehingga mereka semua lari terbirit-birit dan pulang ke negaranya dengan kondisi kalah. Nah, saat itu Nuaiman kembali lagi kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang sudah terjadi dan menepati janjinya untuk supaya mereka memastikan tidak menyerang Rasul Muhammad. Dan saat itu Rasul Muhammad membinanya, ngobrol dan mengembalikan dia kepada kaumnya dengan Nuaiman yang berdakwah, dengan Nuaiman sebagai pengikut Rasul Muhammad. Nah, itu satu ya, triknya itu hebat ya, mengelabui mereka, mengelabui orang-orang yang merupakan kepercayaannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan begitu singkat ya proses perjalanannya ketika Allah memberikan hidayah kepada Nuaiman ini. Dan ada satu kisah lagi, kisah dari Nuaiman ini yang membuat Rasul Muhammad tersenyum sampai giginya terlihat, saking lucu ya, atau luar biasa lah gitu. Kemudian di tengah perjalanannya dia bersama Abu Bakar, Suhaibit dan para sahabat yang lain melakukan perjalanan untuk berdagang. Nah, ketika di perjalanan mereka beristirahat, ada sebuah oasis di padang pasir. Abu Bakar menyuruh kepada Suhaibit untuk menjaga perbekalan mereka yang salah satu bentuknya itu adalah roti-roti ya, perbekalan makanan mereka. Nah, berangkatlah Abu Bakar mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian di sela itu datanglah Nuaiman mendatangi Suhaibit. Lalu Nuaiman dengan rayuannya berkata bahwa berikanlah roti ini satu untukku, sepotong saja. Tapi Suhaibit dengan tegas menjawab, tidak, ini adalah amanah dari Abu Bakar untuk tidak memberikan apapun kepada siapapun. Dan aku tidak berani memberikan ini kepadamu. Gitu. Nah, Nuaiman dari situ terus aja merayu. Kemudian tetap dia tidak bisa. Lalu akhirnya si Nuaiman ini berkata bahwa jika kau tidak memberikannya, aku akan membuat ulah. Silahkan. Silakan kau lakukan. Aku akan tetap kepada amanah ini. Tutur si Suhaibat ini. Kemudian Nuaiman pergi. Dia pergi mencari orang-orang yang selalu membeli, ataupun para pedagang juga yang mau membeli budak gitu, karena pada zaman itu perbudakan itu sudah biasa gitu. Nah, di tengah perkumpulan orang-orang dia menemukan pembeli, lalu dia menawarkan, aku memiliki seorang budak. Nah, biasanya aku menjualnya seharga 3.000. Tapi karena aku 3.000 dirham, karena aku sekarang sedang membutuhkan uang, aku menjualnya 20.000, 20 saja gitu. Kemudian dari situ ada yang mau gitu kan membeli dengan sigap, karena diskonnya besar banget, dari 30.000 menjadi 20.000 gitu. Ya saya mau gitu. Mana orangnya? Orangnya ada di ujung sana, di dekat sumur. Dia membawa beberapa bawaan, kamu datang aja ke sana gitu kan, kata si Nuaiman ini. Tapi ada satu kekurangannya, dia akan berteriak-teriak ketika didekati, atau ketika kalian akan membawanya, dia akan berteriak dengan kalimat bahwa saya adalah orang yang merdeka. Jadi dia merasa dirinya itu merdeka. Nah, itu kekurangannya, dia akan berteriak-teriak seperti itu. Oke, tidak masalah, kata si pembeli itu. Lalu si pembeli itu mendatangi Nuaiman. Setelah mendatangi Nuaiman, dia menyergapnya. Otomatis dong Nuaiman berteriak, apa maksud kalian? Saya bukan budak, saya ini orang merdeka. Tapi si pembeli ini tidak habis Nah, tapi si pembeli ini tidak kaget, karena sudah dikasih tahu sama Nuaiman kan. Akhirnya si pembeli itu menjawab, sudah, kau tidak usah banyak berkata, kau ini budak, aku sudah membelimu gitu. Dibawalah Nuaiman ini, disergap ya oleh beberapa pengikutnya juga, dibawalah gitu. Nah, dari situ Abu Bakar datang, dia kaget. Lalu bertanya kepada Nuaiman, mana Suhaibit? Dan Nuaiman menceritakan kronologisnya
menceritakan bahwa dia menjual temannya. Lalu setelah itu tersebarlah berita ini, dan Abu Bakar pun menyampaikan kepada Rasul Muhammad. Dan saat itu ketika mendengar itu, Rasul Muhammad tersenyum gitu, tersenyum sampai giginya itu terlihat akibat dari keusilan si Nuaiman ini. Terus Suhaibitnya kemana? Suhaibit saat itu ketika Abu Bakar mendengar itu, dia langsung menebusnya kembali. Dan uniknya persahabatan mereka, mungkin kalau terjadi kepada kita ya, dibegitukan oleh teman kita pasti marah ya, dendam segala macam. Tapi saat itu mereka tidak terjadi seperti itu, malah ini dijadikan sebuah lelucon saja gitu. Dan Suhaibitnya pun tidak membalasnya, tidak marah atau tidak membalasnya. Justru di sini terlihat ya bagaimana teguhnya amanah Suhaibit kepada Abu Bakar, dan bagaimana Nuaiman gitu. Nah, ada satu kisah lagi. Saat itu ada sebuah pedagang ada sebuah pedagang madu. Dia itu nggak laku-laku jualannya, kemana-mana dari pagi sampai siang sampai sore dia nggak laku. Akhirnya bertemu dengan Nuaiman. Nah, ketika bertemu dengan Nuaiman menyarankan untuk datang ke rumahnya Rasul Muhammad. Nah, saat itu si pedagang ini datanglah ke sana, kemudian mengetuk pintu. Nah, dipikir Rasul Muhammad dan memberikan tanpa bicara apa-apa, dan memberikan si madu ini. Lalu Nabi Muhammad bagi-bagikannya. Setelah semuanya beres, si penjual ini berkata, "Mana bayarannya?" Otomatis dong Nabi Muhammadnya kaget. Bayaran gitu. Iya, saya kan penjual, saya disuruh ke sini oleh Nuaiman dan memberikan madu ini. Dipikir Rasul Muhammad itu adalah hadiah gitu. Ternyata si penjual ini menjual. Lalu akhirnya Rasul Muhammad pun membayarnya. Kemudian bertemulah dengan Nuaiman, dan Nuaiman menjelaskan bahwa dia ingin menolong penjual itu, tapi nggak punya uang. Nah, akhirnya dia melakukan hal itu. Tapi Rasulullah tidak memarahinya, karena dia tahu bahwa Nuaiman itu melakukan semuanya itu adalah untuk niat yang baik gitu. Jadi ternyata dalam persahabatan Rasul Muhammad itu tidak selalu serius, tidak selalu menegangkan, berkaitan dengan perang, tidak. Tapi memang ada beberapa sahabat dengan karakter humorisnya yang bisa membuat Rasul Muhammad tersenyum itu. Nah, ini salah satu kisah daripada Nuaiman yang jenaka ya, yang usil tetapi berkesan dan begitu disukai para sahabatnya. Sekalipun usil, sekalipun jahil, tetapi Nuaiman sangat disenangi oleh para sahabatnya, dan dia pun loyal terhadap Islam dan Rasul Muhammad gitu ceritanya. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita lain yang dikisahkan tentang Nuaiman ini, namun cukup itu saja ya di video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan teman-teman, jika suka terhadap video ini, terhadap cerita ini, silakan teman-teman untuk like, untuk meng-share video ini. Dan teman-teman juga bisa komentar jika memang ada kekurangan atau mau menambahkan ceritanya, silahkan di kolom komentar. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.